pagi Bu Kepala Sekolah yang cantik dan baik hati. Mohon maaf ya Bu, mengganggu sebentar lewat percakapan kita. Saya menghubungi Ibu untuk meminta sebagai narasumber saya, karena Bu pada kesempatan ini saya diberikan tugas dalam rangka pendidikan guru penggerak untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan Bu. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Begini Bu, selama Ibu menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 1 ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Untuk selama menjadi kepala sekolah di SD Gendeng 1 ini memang banyak sekali permasalahan yang timbul. Misalnya terjadi perkelahian antara anak dengan anak, dan yang dilibatkan sini adalah guru kelas. Ketika terjadi permasalahan anak dengan anak, maka si anak ini ketika pulang di rumah, dia melaporkan ke orang tua peristiwa yang terjadi di sekolah, dan itu pun mendapat tanggapan atau respon dari orang tua mereka, atau orang tua datang di sekolah, dan orang tua kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh guru. Katanya guru hanya membiarkan ini itu, sedangkan tugas guru sebagai juga guru kelas melaksanakan administrasi di dalam kelas. Dan ketika perkelahian terjadi, kemungkinan guru keluar, ada urusan tidak lama ke kantor atau ke toilet begitu. Jadi terjadi perkelahian di antara mereka. Maka orang tua datang ke sekolah. Orang tua langsung menegur guru, bahkan ada juga yang melakukan tindakan kekerasan untuk anak yang berkelahi dengan anak dari orang tua itu. Maka sebagai kepala sekolah, tindakan yang saya ambil untuk penyelesaian itu memang ketika melakukan kajian yang terjadi di kelas itu, memang anak yang salah. Dan sebagai kepala sekolah, untuk mengambil keputusan, saya memanggil mereka dan kita akan bernegosiasi jadi antara guru dan orang tua, mengambil keputusan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Ibu, terima kasih untuk penjelasan masalah yang Ibu angkat saat ini. Jadi Ibu mengambil keputusan ya Bu. Dalam hal seperti itu, Ibu sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat bagus. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali itu Bu. Jadi begini ya Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Apakah ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ini sudah termasuk kedua-duanya, etika dan bujukan moral. Ya. Karena guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika yang ada, melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tapi ini
anak-anak yang dan orang tua terkadang menganggapnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Jadi mereka menganggap guru tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kan guru itu kan di dalam kelas itu bukan hanya satu murid saja, lebih dari satu. Jadi yang pesan di sini terkadang orang tua jadi moral mereka tidak sesuai dengan harapan dari pihak sekolah, guru dan kepala sekolah. Jadi duanya ada. Jadi ya berarti masuk dalam kasus dilema etika dan rujukan moral ya. Ya, Bu, di mana itu dalam hal kasus ini itu tidak melanggar hukum ya Bu, karena masih bisa ditangani dan itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak melanggar hukum ya Bu. iya, iya. Ya, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama dalam kasus ini kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Apakah ini ada unsur nilai kebajikan yang Ibu lakukan? Ya, ada unsur nilai kebajikan karena ketika mengambil keputusan itu saya memanggil guru dan orang tua untuk duduk bersama untuk melaksanakan musyawarah seperti yang sudah disampaikan tadi supaya kasus ini tidak menjadi membesar jadi tidak ada kaitan yang lain dan memang peristiwa yang terjadi biasa-biasa tidak mengandung unsur kekerasan Iya. ini. Ya. Nah, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam masalah seperti ini? Dilema etika dan rujukan moral. Tadi mungkin Ibu sudah jelaskan ya. Langkah-langkahnya memanggil orang tua lewat musyawarah atau berbicara empat mata dengan guru yang ada di siswa. Nah, itu sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, apakah ada atau tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral seperti ini, Bu? Apakah ada Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ya, hal-hal yang perlu diambil jadi perlu adanya komunikasi yang baik antara guru, antara pihak sekolah, guru, orang tua. Itu hal yang terpenting. Kalau orang nggak ada komunikasi dengan orang tua, yang pasti ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Itu ya, hal yang efektif sekali. Komunikasi Ya, Bu, efektif. Oke, Bu. Adakah menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, Bu? Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan? Terkadang memang tantangan ada, baik dari sekolah tapi juga dari orang tua, toh? Iya, Bu, tidak dipungkiri. Jadi tantangan pertama memang dari sekolah. Terkadang jadi di dalamnya ada guru-guru kan, kita memihak ke orang tua, guru yang menjadi korban. Iya. Jadi terkadang guru menyampaikan, Ibu, kenapa Ibu berpihak ke orang tua? Demikian juga dengan orang tua. Terkadang kita bukan membela guru, tapi orang bilang, oh Ibu kok berpihak ke guru. Jadi orang tua bilang begitu. Jadi memang jadi dilema itu, no. Tapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik ketika tolong ada seperti yang sudah disampaikan tadi, ada komunikasi. Nah, Ibu Kepala Sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus seperti ini, Bu? Ya, yang bisa mempermudah, jadi yang mempermudah dalam menghadapi kasus-kasus ini adanya etikat baik dari guru juga dari orang tua, dari pihak orang tua, ya etikat yang baik.
Toh kalau tidak dietikat baik yang pasti akan permasalahan kan menjadi besar. Iya, betul. Betul, tidak baik. Nah, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari masalah yang menimbulkan dilema etika dan rujukan moral ini Bu? Jadi pelajaran yang dipetik dari hal ini yang sering kali terjadi bahwa kita harus sebagai guru kita harus selalu proaktif, ya. Proaktif dalam hal ini, hal sekecil apapun harus kita perhatikan karena ketika hal-hal kecil orang kasih biar bisa akan menjadi besar dan bisa berakibat fatal. Ya, jadi kalau dibiarkan, jadi sebagai guru tetap waspada, tetap harus perhatikan untuk anak-anak yang ada di dalam kelas, ketika dalam kegiatan belajar mengajar, ketika mereka istirahat harus ada perhatian. Iya, bagus sekali Bu, sangat membantu khususnya bagi saya juga. Kasus yang diangkat, pengambilan keputusan yang sangat bijak Bu, dan merupakan satu pengalaman dari kepala sekolah juga teman-teman guru yang ada di SDN saat ini. Ibu Kepala Sekolah yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada saat ini boleh menjadi narasumber bagi saya untuk mengikuti tugas demonstrasi kontekstual yang ada di modul 3.1 dalam rangka pendidikan bergenggaran. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Semoga memberkati tugas Ibu sebagai Kepala Sekolah dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah yang cantik dan baik hati. Biasa aja. Pada saat ini terima kasih ya Bu untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Bu, pada saat ini saya diberikan tugas dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada pendidikan guru penggerak. Nah, Bu, begini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya masalah yang Ibu hadapi? Ya, terima kasih Kang karena ada kunjungan ini. Ya, Ibu jadi kepala sekolah baru 1 tahun lebih kan, dari tahun lalu sampai bulan April. Ya, ketika mengalami masalah itu pasti ada. Dan masalah yang timbul yang Ibu memang ini benar-benar dialami. Jadi itu cuma karena diskomunikasi antara guru dengan guru. Ya, yang walaupun sebenarnya itu benar, tetapi sebagai kepala sekolah Ibu harus menyelesaikan ya masalah ini. Jadi Ibu belum langsung vonis dia itu salah kan, atau siapa yang benar begitu. Yang pertama diselesaikan panggilan. Jadi bagaimana dia ke masalah awal begitu. Nah setelah Ibu dengar ya dari kedua guru, baru Ibu kasih penyelesaian gitu dulu. Dan ketika ada penyelesaian DP akhir sama-sama itu ya saling menerima ya. Jadi ketika selesaikan masalah sama-sama saling menerima. Jadi memang sebelumnya sebaku marah, kan? Jadi orang sebaku marah karena dengan masalah itu, tapi pada akhirnya Ibu mampu menyelesaikan antara guru yang satu dengan guru yang satu. Jadi itu Ibu ambil bukan didengar oleh semua guru, tetapi panggil di kantor, tetapi dapat diselesaikan. Jadi dari sekarang kan pasti aman-aman. Ya, oke Bu. Nah, ternyata
ternyata keputusan yang Ibu ambil itu sangat solutif sekali ya Bu. Keputusan yang luar biasa. Tidak mendengarkan pihak sebelah, tetapi mengambil keputusan yang Ibu pegang sendiri lewat mungkin kebenaran yang dilihat dan dari bagaimana masalah itu terjadi. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral ataupun kedua-duanya ya Bu? Ya, kalau untuk Ibu kan yang pasti keduanya ya. Iya. Ya, masalah ini jadi rujukan moral dan juga dilema etika. Oh ya, jadi di situ ada kebenaran lawan kebenaran, kebenaran dan juga kesalahan. Jadi dua-duanya masuk ya Bu. Oh, saat ini saya juga ingin bertanya, apakah dalam kasus itu ini dapat melibatkan buku atau tidak Bu? Ya, tidak. Ya, tidak. Jadi selama kasus ini masih bisa ditangani dan tidak terlalu besar ya Bu, jadi Masih tidak diselesaikan di dalam. iya melibatkan hukum. Nah, di sini Bu, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apakah di dalam kasus ini ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu memperhatikan nilai kebajikan yang ada? Kalau itu kan Ibu cuma selesaikan itu dengan kekeluargaan. Iya. Supaya tak ada hal-hal yang lain yang timbul. Apalagi yang tadi kalau ke ranah hukum kan, Iya. ya pasti enggak. Kalau di yang Ibu alami enggak seperti itu. Sebesar itu ya Bu masalahnya. Pokoknya Ibu Kepala Sekolah memberikan keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Jadi tidak ada yang dirugikan ya Bu. Karena ini hanya miskomunikasi antara guru-guru. Itu biasa, berbeda pendapat itu biasa. Keputusan yang Ibu ambil sangat saya salut Bu. Nah, sekarang adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan dalam strateginya lewat mengajar guru dan berbicara kekeluargaan ya Bu. Nah, lanjut, adakah menurut Ibu merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ini? Apakah ada tantangan ketika Ibu mengambil keputusan? Ya. Yang pasti kan ketika ambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan, buat Ibu kan yang pasti ada tantangan untuk Ibu kan. Iya. Ya, jadi ketika ambil keputusan itu yang pasti tidak ada tantangan untuk ya, Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Karena sama bilang tadi kan sama-sama mengakui ya, Iya. gitu. Iya, lewat pengakuan dari guru-guru, Ibu tidak mengalami tantangan dalam mengambil keputusan. Jadi sama-sama mereka saling menerima ya Bu. Jadi mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan. Nah, di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus seperti ini dilema etika dan bujukan moral? Apakah ada seseorang atau pihak lain yang dapat membantu dan mempermudah Ibu mengambil keputusan? Ya itu kan ya pasti kan di yang guru yang di dalam kan ada yang juga senior kan. Iya. Ya bukannya ini tapi sama-sama kan. Betul. Kalau itu jadi sama-sama Ibu Senior. ini Iya, bagus sekali yang ya Bu. senior dari yang lain gitu. Iya, betul. Ya, sangat luar biasa melibatkan guru senior. Ya, sangat diapresiasi ya Bu. Ya, di sini pertanyaan paling terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
Pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari masalah yang menimbulkan dilema etika dan rujukan moral? Pengalaman Ya, yang Ibu ambil dari masalah ini. ya setelah itu kan setelah ibu ambil keputusan ya sebagai pimpinan di sekolah kan merasa ya lega Iya. merasa lega ketika semua masalah itu dapat diatasi dapat diselesaikan ya jadi itu yang jadi apa kan jadi kepala sekolah dan selalu berharap supaya nggak akan jadi ya kembali Iya, gitu betul. kan. Betul sekali ya Bu. Ini juga menjadi satu pengalaman dari saya masih umur belajar dari Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan ketika itu terselesaikan semuanya menjadi lega dan berharap ke depan tidak akan menjadi pengalaman yang berarti untuk kita semua ya Bu. Ya, Ibu Kepala Sekolah terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Boleh menjadi narasumber bagi saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 30.1 dan kiranya harapan ke depan tugas dari Ibu Kepala Sekolah menjadi pemimpin di SD Gunung 2 Papua ini selalu sukses Bu, dibuat Tuhan berhasil, sehat dan menjadi bagian dari Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.